Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang kingdom fungi, khususnya kita akan pelajari tentang ciri-ciri fungi. Ketika kalian berjalan-jalan di tempat yang dingin dan lembab, kalian akan menemukan organisme seperti ini atau organisme seperti ini. Organisme tersebut memiliki struktur seperti mahkota bunga ataupun menyerupai payung dengan warna-warni. Organisme tersebut tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Organisme tersebut juga memiliki tubuh yang kenyal dan lentur. Apa kalian tahu zat yang mengakibatkan kekenyalan dan kelenturan tersebut? Apakah tumbuhan dan hewan juga memiliki zat tersebut? Nah, supaya lebih jelas, kalian akan mempelajari karakteristik jamur yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam dunia biologi, jamur dikenal dengan istilah fungi. Dan ilmu yang mempelajari tentang jamur adalah mikologi yang berasal dari bahasa Yunani mikes atau jamur dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut mikologi. Ciri-ciri jamur atau fungi, yang pertama, eukariotik atau sudah memiliki inti sejati atau membran inti. Memiliki dinding sel yang penyusun utamanya adalah zat kitin yang letaknya ada di sini. Kemudian yang ketiga, struktur tubuh terdiri dari benang-benang halus yaitu hifa, di mana kumpulan hifa ini akan membentuk miselium. Fungsi hifa, yang pertama, hifa berfungsi membantu menyerap zat makanan. Nah, fungsi ini dilakukan oleh hifa vegetatif. Sedangkan yang kedua, hifa generatif itu akan berperan dalam menghasilkan spora pada proses reproduksi. Kemudian hifa ada juga yang bersekat atau septa, dan hifa ada juga yang tidak bersekat atau yang disebut sebagai asepta. Nah, hifa bersekat ini memiliki banyak inti sehingga disebut sebagai senositik, sementara hifa yang tidak bersekat atau asepta ini hifanya berinti 1 atau berinti 2, dan dengan kata lain hifa tidak bersekat ini memiliki lebih sedikit inti. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Uniseluler atau memiliki satu sel dan multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang uniseluler sebagian besar bersifat mikroskopis, sedangkan yang multiseluler ada yang bersifat mikroskopis dan ada juga yang bersifat makroskopis. Tidak berklorofil, tetapi memiliki pigmen sehingga memiliki banyak warna, misalnya warna ungu, warna merah, warna orange, dan warna-warna lainnya. Karena tidak memiliki klorofil, maka jamur mendapatkan makanan secara heterotrof atau mendapatkan makanan dari organisme lain, secara parasit, saprofit, atau bersimbiosis dengan organisme lain. Secara parasit, yang pertama adalah parasit obligat atau parasit sejati, yaitu hanya dapat hidup dalam inang. Misalnya, pneumonia carini yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua adalah parasit fakultatif, yang mana jika tidak ada inang, maka jamur ini akan bersifat saprofit. Secara saprofit yaitu dengan menguraikan makanan atau bahan organik kompleks, misalnya sisa-sisa kayu, tumbuhan, dan lain-lain, menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim hidrolase yang dimilikinya sehingga dapat diserap oleh hifa. Nah, proses tersebut tadi dinamakan sebagai pencernaan ekstraseluler karena substrat yang diuraikan tersebut terjadi di luar tubuh. Setelah menjadi sederhana, barulah diserap oleh hifa. Cara mendapatkan makanan yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Yang pertama kita lihat likenes, yaitu simbiosis antara jamur dengan alga. Jamurnya bisa dari divisi Ascomycota atau Basidiomycota, dan alga berupa cyanobacter yaitu ganggang biru hijau yang bersifat uniseluler, atau Chlorophyta yaitu ganggang biru yang bersifat multiseluler.
Nah, fungi ini akan menyerap makanan dari organisme lain, kemudian menghasilkan zat tertentu bagi alga yang bersimbiosis dengannya. Likenes atau lumut kerak ini akan berfungsi atau berperan sebagai organisme perintis bagi organisme lainnya. Yang kedua adalah mikorizа, merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tumbuhan. Jenis jamur yang membentuk mikorizа berasal dari divisi Ascomycota, Basidiomycota, dan Zygomycota. Miselium jamur yang terikat erat secara permanen pada akar tumbuhan inang akan menambah luas permukaan penyerapan air dan garam mineral oleh akar tumbuhan. Kemudian, miselium jamur akan menukar garam mineral dengan nutrisi organik yang disintesis oleh tumbuhan. Jamur dalam mikorizа secara periodik akan bereproduksi secara seksual dengan membentuk tubuh buah. Tubuh buah akan tumbuh di sekeliling bagian dasar pohon inang. Tumbuhnya cendawan yang biasa kita lihat di sekitaran pohon-pohon besar itu menunjukkan bahwa adanya mikorizа. Berdasarkan tingkat kedalaman jaringan akar tumbuhan yang ditembus oleh hifa jamur, mikorizа dibedakan atas dua macam, yaitu ektomikorizа yang terbentuk jika hifa jamur berada di jaringan epidermis akar tumbuhan. Contohnya jamur yang hidup di jaringan epidermis akar tumbuhan pinus sehingga pinus tahan terhadap kekeringan. Yang kedua yaitu endomikorizа, terbentuk jika hifa jamur menembus ke jaringan yang lebih dalam, yaitu pada jaringan korteks akar tumbuhan. Misalnya, jamur yang hidup pada jaringan korteks akar pohon buah-buahan dan akar anggrek. Jamur dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Secara seksual dengan menghasilkan spora. Spora akan melebur dari masing-masing induk. Sementara secara aseksual, yaitu dengan spora aseksual, misalnya sporangiospor atau conidiospor, kemudian dengan tunas, atau yang ketiga dengan cara fragmentasi. Secara fragmentasi yaitu hifa terputus kemudian akan membentuk individu baru. Reproduksi seksual atau generatif ini jarang sekali dilakukan atau biasanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat, misalnya terjadi jika lingkungan mengalami perubahan. Oke, dan ciri terakhir yang akan saya sampaikan yaitu jamur hanya dapat hidup di tempat yang lembab. Baiklah, setelah mempelajari tentang ciri-ciri jamur atau fungi, apa kamu sudah tahu kenapa tubuh jamur memiliki warna yang beragam? Atau zat apa yang dimiliki jamur sehingga tubuhnya kenyal dan lentur? Ayo berikan jawabanmu. Oke, sekian penjelasan tentang karakteristik jamur. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.